Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore semuanya rekan tani yang ada di mana saja. Pada kesempatan sore ini saya mau memberikan tutorial caranya mencegah hama tikus pada sawah. Ya, kalau cara saya itu kan insya Allah ini beda dari yang lain. Pertama-tama itu yang akan saya rubah itu galengan seperti ini, galengan. Kalau orang Jawa bilang itu galeng, ya istilah pembatas tanah lah ya, kayak itu. Antara itu sama itu kan ada pembatasnya ini. Nah di situ yang dulunya galeng ini itu katakanlah tinggi, yaitu saya buat sekarang itu serendah mungkin, dan istilahnya intinya biar dia nggak bisa sembunyi lah di si tikus itu. Contohnya kayak galeng ini antara air sama ini kan sangat rendah, bisa dikatakan malah nggak ada celah untuk dia untuk membuat rumah di situ kan ya. Di situ itu kuncinya itu. Nah, di situ saya mulai mengubah ini itu waktu saya menebar benih itu saya cicil sedikit demi sedikit. Dan untuk rekan yang seandainya tanahnya itu yang sini punya orang, yang sini punya rekan, itu otomatis kan nggak boleh. Nah itu caranya, salah satunya itu kita harus menjaga kebersihan. Dan seandainya yang tetangga kita itu tanahnya itu yang bertetanggaan dengan kita itu, kalau bisa itu kita musyawarahkan dulu, D atau Mas atau Pak, gimana seandainya galeng itu kita buat pendek ya, tapi jangan berantem ya, harus dimusyawarahkan dulu sebelumnya. Nah, seandainya terjadi kesepakatan, nah itu bisa kita praktekkan ya, bisa kita praktekkan. Intinya galeng atau pembatas itu kita buat rendah ya, rendah. Dan apabila galeng itu sudah rendah, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah bagaimana caranya rumput itu enggak tumbuh, terutama di tengah sawah. Seandainya kayak contohnya ini kan 1 hektar ya, 1 hektar itu kan kayak yang galeng ini sama galeng ini itu kan punya sendiri. Itu usahakan bersih. Bagaimana? Sebelum ditanam 3 hari minimal itu kita bisa memakai obat yang agak keras, contohnya kayak Dramason atau bablas atau gempur. Itu kan kalau kena ini itu kan kena si padi ini kan nggak boleh, karena kan itu bisa padinya bisa mati lah. Berhubung belum kita tanemin, kita boleh, jadi kita semprotkan di sini. Tapi dengan catatan belum ada padinya ya, itu boleh kita semprot pakai ini. Dan setelah kita tanam, mulai tanam sampai umur 10 hari, pas 10 hari kita mupuk pertama itu, kita harus tetap menyeprai galeng ini. Kalau saya itu udah sering pakai ini clipper sama cleanser ya, clipper cleanser ini ya kan ya. Kalau teman-teman bisa pakai apa aja lah, ada Topshot, ada merek-merek lain. Kalau bisa itu kita konsultasi sama PPL atau yang punya obat di toko pertanian tentunya. Di situ kita galeng ini kita spray dengan takaran ini 1 tutup, yang cleanser 1 tutup, yang clipper 1 tutup. Itu buat 1 tangki ini full, jadi 2 tutup. Nah ini 1, ini 1, jadi 2 tutup 1 tangki ini. Itu kita spraykan kayak ini. Ini makanya ini saya setelah ini mau menyepray, karena ini udah waktunya kita spray. Ini berhubung masih jarang-jarang, jadi nanti kalau kita spray udah umur 4 hari itu pasti rumputnya udah mati. Dan sampai umur padi itu 36 hari
mungkin rumput itu udah nggak tumbuh. Nah di situ otomatis kan galeng kita itu bersih. Nah setelah itu kembali lagi ke waktu kita usia tanam. Di usia tanam 0 sampai 10 hari usahakan, kalau kak saya kan ada sumur itu teman, itu yang itu ada kan sumur, itu tanah itu saya kasih air kayak gini, kasih air. Itu tujuannya apa? Supaya rumput itu nggak begitu tumbuh sampai menunggu pemupukan pertama. Kebetulan ini kemarin udah saya pupuk pas umur seminggu ya, karena saya cabut akarnya itu udah kuat, udah panjang, udah putih, jadi ya oke, dipupuk gak masalah ya. Tujuannya apa air ini? Supaya kita itu kelak gak kewalahan sama ini. Otomatis kalau rumput gak tumbuh kan lahan kita kan bersih teman, lahan kita bersih ya kan, lahan kita bersih. Usahakan pokoknya ini harus bersih ya. Seandainya kalau emang harus diperlukan kita menyepray itu kan pakai clipper cleanser ini nggak masalah, tapi kita harus rekomendasi sama toko pertanian obat rumput yang seandainya kena tanaman padi tapi tanaman padinya nggak mati ya, itu kita harus ngomong nggak mati apa, merek itu banyak. Nah itu kita spraykan sama lahan kita yang nggak kena air, contohnya ini cukup di ya, jangan terlalu kematangan lah istilahnya, jangan terlalu dinggeng, jangan terlalu lama, nanti takutnya ini kanggek, ini pertumbuhannya ada di ya, cukup di siak-siakkan aja lah ya secukupnya, tapi diusahakan kena tanahnya, jangan sampai kena ininya ya. Itu mereknya yang sama galeng ini harus seandainya sama nggak masalah, tapi kalau yang udah kena ada airnya kayak gini, itu seandainya nggak dikasih ini nggak masalah ya, nggak masalah. Sekali lagi, seandainya teman-teman pilih yang kering kayak gitu nggak masalah. Insya Allah tips saya ini mungkin ada manfaatnya, dan setelah saya praktekkan udah hampir setahun ini, alhamdulillah saya aman. Karena apa? Yang dulunya galeng ini buat tempat tidur dia, sekarang udah nggak ada karena saya pendekin, karena posisi ini udah rata. Oh ya, kalau seandainya ada pertanyaan, airnya otomatis kan tumpah Mas Aris? Enggak. Kalau kita antisipasi air tumpah itu bisa kita wader. Kita wader itu misalnya kita ambil tanah kayak gini, kita taruh kan di sini, terus sampai sini. Kebetulan saya nggak wader karena ini nggak tumpah ya, itu nggak tumpah, jadi saya nggak perlu. Dan seandainya air itu gimana caranya seandainya bisa tenang, nggak merembes dari sawah yang ini ke sawah yang sini, itu saya memakai furadan. Cukup furadan itu ditaburkan di pinggir-pinggir itu sampai ujung sana, pinggir minimal itu 1 kilan ya 10 cm ya, 10 cm dari galeng sampai ini, atau 1-2 ini, itu furadan kita tabur di sekeliling lahan kita. Itu tujuannya apa? Kayak kepiting, toyuyu itu yang orang-orang itu bisa mati, sehingga air bisa tenang, enggak merembes lagi. Nah itu salah satunya, intinya galeng itu harus pendek. Nah itu kan intinya harus bersih ya. Sekian tips dari saya Mas Aris. Mudah-mudahan saya bisa memberikan tips dari pengalaman saya yang mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman. Sekian, terima kasih, Martun Wun ya, saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Martun Wun.